Ada cara balas dendam yang nggak perlu teriak, nggak usah minta maaf, nggak perlu mengancam, nggak perlu nurunin harga diri sampai sejajar sama pengkhianat. Justru karena caranya elegan, mereka bakal nyesel selamanya. Video ini bukan buat nyulut amarah, tapi buat nunjukin kalau kamu bisa balas luka tanpa ngangkat satu jari pun. Video ini bakal bahas 7 cara balas dendam paling elegan yang bikin tukang selingkuh susah tidur. Jangan harap mereka berubah atau minta maaf. Arahkan energi buat ubah dirimu sendiri, biarkan hidupmu yang ngomong. Karena gak ada yang lebih nyakitin buat pengkhianat selain lihat orang yang dulu diremehin, sekarang bersinar tanpa mereka. Menang dengan elegan, bukan dengan cara murahan. Diselingkuhi memang nyesek. Tapi balas dengan cara yang murahan malah bikin sakitnya lain. Sakit buat harga dirimu sendiri. Kalau sampai kamu balas pakai kebodohan, sama aja kamu lagi jual wibawa sendiri. Mereka udah bikin hatimu kapak. Jangan sampai kamu yang nimpukin diri sendiri lagi. Balas dendam emang menggoda, tapi ada yang lebih seksi. Kendali atas diri sendiri. Saat kamu tahu bisa hancurin seseorang, tapi milih nggak ngelakuinnya, di situ kekuatan sejati kelihatan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu udah selesai sama drama itu. Balas dendam paling murahan muncul dari emosi meledak. Balas dendam paling elegan lahir dari ketenangan. Orang yang nyakitinmu mau lihat kamu berantakan. Kamu bisa pilih buat nggak kasih tontonan itu. Tahan ego, tahan emosi, tahan keinginan buat balas sesuai ekspektasi mereka. Sekali kamu ikut turun ke level mereka, kamu udah ngasih alasan buat nganggap kamu sama. Mereka berkhianat, kamu sadar. Mereka bohong, kamu tahu. Mereka menusuk, kamu berdarah. Tapi nggak perlu jadi penusuk juga. Martabatmu jauh lebih mahal ketimbang drama balas dendam. Terlalu banyak orang hancur karena pengen kelihatan menang. Padahal menang yang sesungguhnya itu bisa tetap tenang dan jaga nilai diri walau disakiti. Boleh aja nangis, boleh marah, tapi jangan sampai nurunin harga diri demi bikin mereka merasa bersalah. Salah mereka itu bukan tugasmu buat dibalas. Balas dendam murahan itu ibarat bakar rumah sendiri supaya musuh kepanasan. Kamu yang kebakaran, sementara mereka pergi dan tetap hidup. Yang paling bikin pengkhianat panik adalah ketika yang dikhianati nggak bereaksi kayak yang mereka harapin. Saat kamu nggak histeris, nggak ngamuk, nggak lebay, mereka bakal mulai ngeraguin kekuatan sendiri. Reaksi yang elegan sama dengan ketenangan. Tindakan yang cerdas sama dengan perbaiki diri. Pembalasan paling menyakitkan adalah ketika kamu nggak butuh mereka lagi. Bukan karena udah punya yang baru, tapi karena kamu sadar nilai dirimu jauh di atas itu. Martabat itu kayak kaca bening. Sekali pecah, susah disatukan lagi. Kalau hilang, semua luka pengkhianatan jadi nggak berarti. Orang yang nyakitin nggak bakal ngerasa bersalah kalau lihat kamu putus asa dan berantakan. Tapi mereka bakal terus kepikiran kalau tahu kamu tetap utuh meski udah dihancurin. Jangan kasih mereka alasan buat bilang, lihat, dia mah nggak berharga. Jangan kasih kesempatan buat mereka ngebenerin perbuatan mereka. Hidupkan martabat lewat pikiran yang jernih. Kamu gak perlu buka aib mereka. Serahin ke Tuhan, semesta, atau waktu buat yang balas. Kamu tinggal fokus jadi orang yang gak tergantikan. Banyak yang mikir balas dendam harus heboh dan dipertontonin. Padahal balas dendam terbaik seringnya sunyi. Tunjukin hidupmu tetap utuh tanpa butuh penonton. Diam yang kuat itu nyakitin. Tenang yang stabil itu bikin takut. Senyum turut setelah disakiti, itu senjata paling mematikan. Kalau pengen bikin mereka nyesel, jangan ngejar, jangan maki, jangan cari perhatian. Biarkan mereka pergi, tutup pintu rapat-rapat, dan biarkan mereka meraba-raba di gelap, sendirian. 2. Bangun dunia baru tanpa bayang-bayang. Jangan ragu buat hapus semua jejak mereka dari hidupmu. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu berhak pulih. Setiap notifikasi dari mereka itu kayak luka kecil yang gak kelihatan, tapi terus aja berdarah pelan-pelan. Kalau kamu terus simpan kenangan yang udah gak layak, kamu sebenarnya lagi nyiksa diri pelan-pelan. Foto-foto lama,
chat yang kamu baca ulang, itu bukan nostalgia, itu racun. Segera hapus, blokir, bersihin. Kamu gak jahat karena lakuin itu. Kamu cuma lagi nyelamatin diri dari trauma berulang. Kamu punya hak penuh atas ketenanganmu sendiri. Kalau mereka ninggalin kamu tanpa rasa bersalah, kamu juga berhak hapus mereka tanpa penjelasan. Kamu gak utang ruang di pikiranmu buat seseorang yang bahkan gak peduli waktu nyakitin kamu. Setiap akses yang kamu biarin terbuka, itu kayak undangan buat luka lama datang lagi. Entah lewat story, foto, atau sekadar nama. Jangan kasih mereka panggung di hidupmu yang baru. Ini bukan soal gaya-gayaan. Ini soal bertahan hidup. Ini soal nutup pintu yang udah lama retak, biar kamu gak terus dilukai lewat kenangan samar. Jangan tunggu mereka minta maaf buat mulai penyembuhan. Maaf mungkin gak akan pernah datang, tapi kedamaianmu gak perlu bergantung pada mereka. Kamu bisa ciptain sendiri mulai dari sekarang. Bangun dunia baru tanpa mereka di dalamnya. Dunia yang gak dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan. Dunia yang kamu isi sama hal-hal baik, yang lahir bukan dari luka, tapi dari keberanian. Bersihin playlist yang ingetin kamu sama mereka. Ganti suasana kamar. Ubah rute harianmu. Apapun yang bisa bikin kamu berhenti ngulang masa lalu, lakuin sekarang, bukan nanti. Karena mereka udah selesai sama kamu, dan kamu juga berhak selesai sama mereka. Jangan hidup di fase yang mereka tinggalin. Kamu gak diciptakan buat bertahan dalam luka selamanya. Bayang-bayang cuma muncul kalau kamu terus ngadep ke belakang. Mulailah jalan ke depan dan lihat gimana sinar masa depanmu pelan-pelan ngapus siluet mereka. Jangan ragu mulai ulang, meski itu berarti kamu harus kehilangan banyak hal. Lebih baik kehilangan kenangan daripada kehilangan dirimu sendiri dalam kenangan itu. Jangan percaya narasi mantan tetap teman. Gak semua orang pantas dikasih tempat 2 kali. Ada yang seharusnya tetap di masa lalu dan dikunci rapat tanpa akses ulang. Setiap kenangan yang kamu simpan akan selalu berpotensi nyakitin. Jadi kalau kamu benar-benar pengen sembuh, hapus dan jangan nengok ke belakang lagi. Setiap langkah ke depan akan terasa lebih ringan, waktu beban masa lalu benar-benar dilepas. Kamu gak harus kuat buat bertahan, tapi kamu harus berani buat melepaskan. Dan percaya ini, orang yang masih hidup dalam kenangan gak akan benar-benar hidup di kenyataan. Jadi pilihlah hidup, bukan bayang-bayang. 3. Bersyukur karena mereka udah pergi. Sulit banget rasanya bersyukur pas kehilangan. Tapi nanti di suatu titik kamu bakal sadar, kepergian mereka itu bukan akhir segalanya. Justru jadi titik balik buat hidup yang lebih sehat. Mereka mungkin dulu pernah jadi segalanya buat kamu. Tempat curhat, tempat pulang, tempat sandaran. Tapi kalau kenyataannya mereka nyakitin, apa gunanya pertahanin sesuatu yang justru bikin hancur? Kepergian mereka sebenarnya ngebuka mata kamu tentang siapa yang layak dijaga dan siapa yang cuma numpang bikin luka. Syukur itu lahir bukan dari nyaman, tapi dari sadar. Kalau ada orang bisa nyakitin kamu tanpa rasa bersalah, itu bukan cinta, itu penguasaan. Dan kalau mereka milih pergi setelah berkhianat, itu bukan kehilangan, tapi penyelamatan. Mereka pergi bukan karena kamu gak cukup baik, tapi karena kamu terlalu tulus buat orang yang gak tahu diri. Kalau kamu maksain terus bertahan di hubungan kayak gitu, kamu cuma bakal ngorbanin lebih banyak bagian dari dirimu sendiri. Sakit sih pas mereka pergi, itu nyata. Tapi lebih sakit lagi kalau kamu maksain mereka tetap tinggal. Bayangin hidup bertahun-tahun sama orang yang tiap hari ngiris hati kamu pelan-pelan. Kadang yang kelihatan kayak musibah, ternyata rahmat yang nyamar. Tuhan ngambil orang yang salah dari hidupmu, biar kamu bisa ketemu yang tepat. Dimulai dari dirimu sendiri. Kamu gak bakal bisa bersyukur kalau terus nanya kenapa. Coba balik tanya,
Kenapa aku bisa bertahan selama ini? Dari situ kamu bakal sadar kalau kepergian mereka sebenarnya jadi momen paling melegakan. Pas mereka pergi, mereka juga bawa racun yang dulu kamu telen tiap hari. Sekarang, kamu punya ruang buat napas, waktu buat nyembuhin diri, alasan buat bangun lagi dari nol tanpa beban. Mereka cuma pelajaran, bukan takdir. Mereka hadir buat ngajarin batas sama harga diri. Dan setelah kamu ngerti, mereka bakal hilang sendiri dari ceritamu. Jangan berharap mereka balik. Karena yang pernah nyakitin dengan sadar, pasti bisa ngulangin lagi tanpa rasa bersalah. Bersyukurlah, karena sekarang kamu bebas. Kamu gak perlu benci mereka buat bisa bersyukur. Cukup bilang dalam hati, terima kasih udah nunjukin siapa kamu sebenarnya. Lalu, lanjutkan hidup dengan kepala tegak. Pas kamu bersyukur, kamu berhenti ngejar. Berhenti berharap orang yang salah bisa berubah. Dan mulai tata ulang hidup bukan buat buktiin apa-apa, tapi buat sembuh. Syukur itu bukan ketawa setelah disakitin, tapi menerima kalau luka itu ada dan milih buat gak biarin luka itu kendaliin masa depan. Syukur bikin kamu balik pegang kuasa atas diri sendiri. Bersyukurlah karena mereka udah gak bisa nyakitin lagi. Bersyukurlah karena kamu sekarang tahu batasmu. Bersyukurlah karena kamu dikasih kesempatan buat bangun hidup yang udah gak lagi bergantung sama cinta palsu. Karena yang beneran sayang gak bakal bikin kamu nangis tiap malam. Dan yang beneran ngargain kamu gak bakal pergi tanpa rasa bersalah. 4. Tunjukin kalau kamu gak tergantikan. Kamu mungkin pernah ditinggal, diganti, diabaikan, dipilih orang lain. Tapi itu bukan berarti kamu kalah. Itu cuma berarti mereka gak bisa lihat nilai kamu yang sesungguhnya. Orang yang ninggalin kamu demi orang lain gak otomatis bikin kamu jadi gak berharga. Kadang mereka cuma silau sama nafsu atau ilusi. Sementara kamu tetap jadi dirimu yang utuh. Tunjukin kalau kamu gak tergantikan. Bukan dengan buru-buru cari pengganti atau pamer pasaran baru, tapi dengan terus jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan sampai kebawa arus buat saingi orang ketiga. Kamu gak lagi ikut lomba murahan. Harga dirimu gak layak dipertaruhkan cuma buat buktiin siapa yang lebih pantas. Ingat, kamu itu bukan barang. Bukan sesuatu yang bisa ditukar seenaknya. Kamu itu jiwa yang punya nilai. Dan gak ada satupun orang di dunia ini yang bisa nyamain. Mereka mungkin cari bahagia instan. Tapi yang instan jarang bertahan lama. Dan pada akhirnya, mereka bakal sadar apa yang kamu punya gak akan mereka temuin di tempat lain. Tapi jangan buang waktu nunggu mereka sadar. Jangan berharap mereka balik menyesal. Fokusmu bukan biar mereka lihat nilaimu, tapi biar kamu sendiri bangga setiap kali ngaca. Mulai dari hal kecil. Bangun rutinitas sehat, kuatkan mental, tambah ilmu, dan pelan-pelan wujudin hidup yang kamu impikan. Jangan biarkan pengkhianatan matiin pertumbuhanmu. Kamu itu satu-satunya versi dari dirimu di dunia. Mereka boleh coba ganti sosokmu, tapi jiwa dan energi kamu gak akan pernah bisa ditukar. Setiap luka bisa jadi bahan bakar. Setiap penolakan bisa jadi pijakan. Setiap kehilangan bisa jadi pintu baru buat perjalanan hidup yang lebih besar. Berdirilah tegak tanpa perlu validasi dari mereka. Tunjukin kalau cinta sejati pertama memang harus ditujukan ke diri sendiri. Kamu gak tergantikan.
Karena cuma kamu yang paling ngerti caranya sayang sama dirimu. Dan cuma kamu yang bisa sembuhin dirimu tanpa nunggu belas kasihan dari orang yang udah nyakitin. Kalau suatu hari mereka lihat kamu bersinar lagi, itu bukan undangan buat mereka balik. Tapi pengingat kalau kehilangan kamu adalah keputusan paling bodoh yang pernah mereka ambil. Orang yang gak hargai kamu selalu mikir kamu gampang diganti. Tapi cepat atau lambat, mereka sadar apa yang kamu kasih gak bisa ditemukan di hati siapapun. Kamu hadir dengan keunikan yang gak bisa ditiru, dengan ketulusan yang gak bisa dibeli, dan dengan kekuatan yang cuma lahir dari hati yang pernah hancur, tapi tetap milih buat gak nyerah. Dan pada akhirnya, mereka bakal lihat dari jauh betapa kuatnya kamu tanpa mereka dan betapa kosongnya hidup mereka setelah kamu pergi. Perlihatkan kedewasaan, bukan kemarahan. Disakiti bikin kita pengen marah. Dikhianati bikin kita pengen balas. Itu naluri manusiawi, wajar banget. Tapi jangan buru-buru bertindak cuma karena emosi. Kemarahan itu kayak api liar, bisa bakar orang lain, tapi lebih dulu ngelukai tanganmu sendiri. Di awal, marah mungkin terasa lega, tapi di akhirnya, yang tertinggal sering cuma penyesalan dan harga diri yang ikut hangus. Tunjukin kedewasaan. Bukan berarti kamu nggak ngerasa sakit, tapi kamu milih nggak merusak meski bisa. Mereka pengen banget lihat kamu hancur, meledak, kehilangan kontrol. Karena kalau kamu meledak, itu bisa jadi pembenaran buat mereka. Lihat, dia emang gak waras. Tapi saat kamu tetap tenang, mereka yang panik. Karena kamu gak main di drama mereka. Dan itu bikin mereka kehilangan pijakan. Kedewasaan itu bukan diem beku, tapi ngatur respons. Bisa bicara tanpa emosi meledak. Bisa menjauh tapi tetap bermartabat. Setiap kata kasar yang keluar jadi celah buat mereka nyerang balik. Setiap ledakan emosi jadi bahan buat mereka nyalahin kamu. Jangan kasih bahan itu. Jangan kasih mereka kuasa atas emosimu. Tarik nafas, ingat siapa kamu dan siapa yang mau kamu jadi setelah semua ini. Tunjukin kalau kamu bisa ngendaliin diri. Kalau kamu lebih besar dari rasa sakit itu. Kalau kamu gak butuh balas dendam buat buktiin kebenaranmu. Mereka udah nyakitinmu dengan sadar. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri tanpa sadar. Setiap kali kamu tetap tenang, itu tamparan halus buat ego mereka. Tenang itu gak lemah. Tenang itu bukan nyerah. Tenang itu senjata tajam yang gak ninggalin sidik jari. Orang dewasa paham kapan harus bicara, kapan harus mundur dengan elegan. Mereka tahu gak semua luka perlu dibalas, karena waktu dan prinsip bakal ngomong lebih keras. Kalau mau teriak, tahan dulu sampai kepala dingin. Kemarahan cuma bikin kamu kelihatan rapuh. Kedewasaan bikin kamu gak tergoyahkan. Jangan kejar pengakuan dari yang udah nyakitin. Kejar kebanggaan dari diri sendiri. Saat kamu bisa bilang, aku nggak hancurin balik walau aku bisa, itu kemenangan. Percaya deh, saat kamu tenang, kamu menang. Saat kamu tenang, kamu pegang kendali. Dan saat kamu tenang, mereka yang mulai kebingungan arah. Tutup semua akses balikan. Setelah dikhianati, kamu punya satu kekuatan besar. Bukan buat balas dendam, tapi buat nutup pintu selamanya. Banyak orang sebenarnya makin sakit, bukan karena diselingkuhi, tapi karena mereka masih kasih kesempatan si pelaku buat masuk lagi. Penyesalan sering muncul bukan dari rasa bersalah, tapi dari kenyataan kalau mereka nggak bisa balik lagi. Selama pintu masih kebuka, mereka pasti coba masuk. Bukan karena cinta, tapi karena ego dan rasa kuasa.
tutup semua akses komunikasi. Hapus nomor, blokir sosmed, jangan kasih celah. Bukan biar kelihatan kuat, tapi biar luka lama nggak kebuka lagi. Kadang yang paling dibutuhin bukan obrolan, tapi keheningan total. Mereka mungkin bakal coba balik dengan banyak cara. Pura-pura minta maaf, pura-pura menyesal, pura-pura berubah. Tapi ingat, orang yang benar-benar tulus gak akan hancurin orang yang sayang sama dia. Dan yang udah nyakitin sekali, bisa banget ngulang lagi saat bosan nanti. Nutup akses itu bukan sikap kekanak-kanakan. Justru itu tanda kalau emosimu udah dewasa. Kamu lagi nyelamatin dirimu sendiri dari siklus toksik dan lagi bikin standar baru. Harga dirimu gak bisa ditawar. Mereka bakal ngerasa goyah karena udah gak punya kuasa atasmu. Dan itulah cara paling elegan buat bikin mereka sadar kalau kamu gak butuh mereka buat jalanin hidup. Kalau hidupmu tetap bernilai meski tanpa mereka di dalamnya. Kamu gak perlu buktiin apa-apa. Kamu cuma perlu jaga ruang hidupmu tetap bersih. Karena hati yang udah pernah dikhianati gak pantas lagi disesaki drama yang sama. Kalau kamu biarin mereka balik, mereka bakal ngulang. Kalau kamu kunci rapat-rapat, mereka bakal terusik. Dan dari situlah penyesalan muncul. Bukan karena cinta, tapi karena kehilangan kendali atasmu. Tutup semua pintu bahkan celah sekecil apapun. Jangan balas chat, jangan angkat telepon, jangan terima undangan. Kamu bukannya jahat, kamu lagi nyelamatin harga dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih penting daripada nostalgia atau rasa kasihan. Bahkan kalau mereka nangis, itu urusan mereka. Kamu gak wajib peluk luka yang sama 2 kali. Setelah semua yang terjadi, kamu berhak milih. Akhirin semuanya dengan tenang, tanpa balik ke cerita kelam yang sama. Mereka boleh meratap, ngirim pesan lewat orang lain, bahkan ngancam. Tapi kamu udah mutusin, pintu itu udah ketutup dan gak bakal kebuka lagi. Dan keputusan ini gak butuh persetujuan siapapun. Bersikap tegas bukan berarti benci. Bersikap tegas artinya kamu lebih hargain dirimu daripada masa lalu. Dan itu adalah bentuk cinta paling murni. Cinta pada diri sendiri yang dulu sempat kamu lupain. Fokus pulih bukan cari pelarian. Abis diselingkuhin, luka yang kamu rasa itu nggak cuma nyakitin hati, tapi juga bikin mentalmu goyah. Orang yang baru aja dikhianati biasanya pengen buru-buru nutup kekosongan. Entah sama orang baru, kegiatan baru, atau sekedar pelampiasan sesaat. Tapi sayangnya, luka batin gak sembuh cuma karena ditutupin. Dia cuma ketimbun, nunggu waktu buat meledak lagi. Pelarian itu beda sama pemulihan. Banyak orang maksa dirinya kelihatan baik-baik aja, padahal dalamnya masih penuh luka. Ada yang pacaran lagi cuma biar mantannya nyesel. Atau pamer di medsos kalau hidupnya keren. Padahal yang paling bikin sakit bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan arah hidupmu. Kalau beneran mau bikin si selingkuh nyesel, jangan buru-buru cari pengganti. Cari lagi dirimu sendiri yang sempat hilang. Bangun lagi percaya dirimu yang udah runtuh. Dan bentuk hidup yang gak lagi bergantung sama validasi siapapun. Orang yang kuat itu bukan yang paling cepat punya pasangan baru, tapi yang bisa duduk tenang, tatap lukanya, lalu sembuh pelan-pelan tanpa perlu pamer apa-apa. Kekuatan sejati itu bukan nutup luka dengan sensasi baru, tapi berani bertahan di sepi sampai damai muncul dari dalam diri. Dan itu nggak bisa dipalsuin. Pelarian emosional cuma bikin lingkaran toksik baru. Kamu bisa aja deket sama orang yang niatnya aja nggak jelas. Ujung-ujungnya kamu malah ngulang luka yang sama karena sebenarnya belum siap. Pahit, iya, tapi kenyataan gak bakal berubah cuma karena kamu ngindar. Pulih itu proses. Kadang kamu ngerasa kuat, tapi malamnya ambruk. Kadang bisa ketawa bareng temen, tapi pas sendirian nangis juga. Semua itu sah, manusiawi, dan bagian dari penyembuhan yang asli. Jangan buru-buru lari cuma karena gak tahan sama sepi. Jangan turunin harga dirimu cuma buat buktiin kamu masih bisa dicintai. Itu bukan penyembuhan, itu pelarian. Dan pelarian selalu ada harganya. Luka yang makin numpuk. Fokus pulih berarti kamu akui ada luka. Kamu gak maksa diri buat pura-pura bahagia. Gak pasang topeng palsu buat dilihat orang. Kamu hadir utuh. Dalam senyum,
dalam tangis, dalam setiap langkah bangkitmu. Dari situ, kamu bakal nemuin lagi kekuatanmu yang asli. Jangan isi kekosongan dengan orang baru. Karena kalau kosong diisi sama kosong, hasilnya tetap kosong. Yang kamu butuhin bukan sosok lain, tapi versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berdaulat atas hidupmu. Belajarlah sembuh dulu, jangan buru-buru mulai lagi. Pemulihan itu aktif, bukan diam aja. Isi waktumu dengan hal-hal yang bikin hidupmu beneran lebih sehat. Baca buku, terapi, journaling, kembangin karir, atau perbaiki hubungan dengan diri sendiri dan keluarga. Bangun hidup yang penuh. Itu balas dendam paling elegan. Kalau kamu udah sembuh, kamu gak perlu balas pakai kata-kata atau postingan. Kamu balas pakai pencapaian, pakai kebahagiaan yang tulus, pakai hidup yang udah gak lagi digerakkan sama orang yang pernah nyakitinmu. Jangan takut kelihatan sendiri, karena kesendirian justru lagi memurnikanmu, lagi nguatin pondasi hidupmu biar gak gampang roboh sama cinta palsu berikutnya. Itu bentuk cinta paling murni, cinta ke diri sendiri. Yang nyakitinmu gak perlu tahu kamu lagi menderita, dan kamu juga gak wajib buktiin apapun ke siapapun. Karena luka yang sembuh dengan benar bakal memancarkan ketenangan. Dan ketenangan itu justru jadi siksaan paling besar buat orang yang dulu ngerasa punya kuasa atas hatimu. Renungan buat poin ini. Kadang kita terlalu sibuk pengen kelihatan bahagia, sampai lupa buat benar-benar bahagia. Kita lebih milih pelarian cepat daripada penyembuhan utuh. Padahal luka yang gak disembuhin bakal balik lagi dalam bentuk yang lebih nyakitin. Dan itu cuma bikin kita susah mencintai lagi dengan sehat. Bertemanlah sama sepi. Karena di sepi itu kamu ketemu jati dirimu sendiri. Dan di situ kamu sadar, kamu gak butuh siapapun buat ngerasa cukup. Yang kamu butuh cuma berdamai sama dirimu sendiri. Pulih itu diam-diam. Tapi dampaknya dalam banget dibanding pelarian yang berisik. Dan saat kamu benar-benar pulih, kamu gak bakal balas dendam. Kamu bakal bersyukur karena ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang pernah kamu kira. Mereka pernah nyakitin kamu, mungkin tanpa seujung rasa bersalah. Tapi kamu gak harus balas dengan cara yang sama. Kamu bukan mereka, di situ kekuatanmu. Kamu punya pilihan, bangkit tanpa kehilangan siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu gak balas dengan kebencian, melainkan pilih tumbuh dan memuliakan diri sendiri, itu bukan lemah, itu kedewasaan. Kedewasaan kayak gitu bakal bikin orang menyesal karena sudah mengkhianatimu. Lambat laun mereka bakal lihat, hidupmu jalan terus. Kamu tetap bahagia, tetap berdiri dengan kepala tegak. Mereka mungkin gak bakal minta maaf, tapi diam-diam mereka bakal nyesal. Dan itu sudah cukup. Ingat, kamu gak perlu sentuh lagi hidup mereka. Cukup benahi hidupmu dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Karena seringkali balas dendam paling manis adalah tunjukin kamu baik-baik saja tanpa mereka. Aku akan upload video kayak gini tiap hari. Jadi pastikan subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Setiap hari kita bakal belajar jadi versi terbaik dari diri sendiri. Bareng-bareng.